Mas Anies bilang kalau di Jatim menang, pasti menang. Pak Prabowo pun juga menggelar dengan Denny Caknan untuk Jawa Timur. Mas Anies dengan Rhoma Irama. Kalau Mas Ganjar, dia serius di Banyuwangi dan percaya bisa menang. Bagaimana menurut kalian? Apakah memang Jawa Timur sebagai barometer untuk kemenangan di Indonesia? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pak Ganjar atau Mas Ganjar serius di Banyuwangi, menyapa masyarakat. Intinya di Jawa Timur. Berbeda dengan Pak Prabowo sama Mas Anies, sama-sama di Surabayanya, berseberangan. Ayo kita baca di beberapa media, mereka serius kampanye akbar di Jawa Timur dan yakin masing-masing menang. Tapi sebenarnya siapa yang menang? Ayo kita baca di beberapa media. Pertama kita baca di Tempo, sama-sama kampanye akbar di Jawa Timur, Anies datangkan Rhoma Irama, Prabowo dimeriahkan Denny Caknan. Ini adalah sama-sama serius menghadirkan seorang tokoh public figure dan Jawa Timur. Kemudian di Detik, hari ini acara Anies dan Prabowo di Surabaya cuma berseberangan gedung. Dan di Detik lagi, Ganjar optimis menang di Jatim tapi merasa ada kekuatan yang mengejar. Keoptimisan Mas Ganjar. Dan yang terakhir, cukup ketika itu. Kalian memilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tempo, nanti kita hubungkan dengan yang lain. Sama-sama kampanye akbar di Jawa Timur, Anies datangkan Rhoma Irama, Prabowo dimeriahkan Denny Caknan. Ini sebuah judul yang memang keduanya adalah ingin bagaimana Jawa Timur itu bisa menang. Dan kalau kita melihat, Mas Ganjar adalah di Banyuwangi. Temu Surabaya, calon Presiden Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sama-sama menggarap Jawa Timur dalam kampanye akbar Jumat hari ini 9 Februari 2024. Sebagai wilayah dengan jumlah populasi pemilih terbesar di Indonesia, Jawa Timur disebut-sebut bakal menentukan kemenangan Capres. Dari jadwal yang diterima Tempo, Anies akan memulai kampanye di Gedung Olahraga Lembu Peteng, Tulungagung, 8.30-10. Laman kegiatan bertajuk Amin Sapa Mataraman. Itu Anies akan berdialog dengan masyarakat Tulungagung dan Mataraman, tentunya tidak hanya Tulungagung. Selanjutnya pada pukul 15.16.30, Anies berkampanye akbar di Stadion Untung Surapati Kota Pasuruan. Raja dan Rhoma Irama memeriahkan kegiatan yang diperkirakan hadir puluhan ribu massa, simpatisan Amin dan fans Rhoma Irama Sunita Forsa. Ketua Forsa Jawa Timur, Rifai Al-Haris mengatakan, Rhoma Irama dan Kru Sunita telah tiba di Kota Pasuruan sejak Kamis 8 Februari. Bang Haji Rhoma sudah di hotel. Beliau sedang mempersiapkan penampilan terbaiknya. Setelah dari Pasuruan, Anies akan menghadiri acara Desa Anies Chapter Final di DBL Arena Surabaya pada 18.30 sampai 20.30. Anies bakal melayani dan menjawab semua pertanyaan dari audien yang hadir. Sementara itu Prabowo Subianto menggelar kampanye akbar di Stadion Gelora Delta Surabaya, Sidoarjo. Acara berjudul Pesta Rakyat Wis Wayahe ini dimeriahkan penampilan penyanyi Denny Caknan serta ceramah agama oleh Gus Miftah dan Kiai Haji Agus Ali Masudi Gus Ali. Gus Ali merupakan kiai berpengaruh di Sidoarjo, ulama senior Nahdlatul Ulama dengan Pondok Bumi Sholawat. Itu yang terjadi. Kemudian gimana Mas Ganjar? Kalau Mas Ganjar optimis menang di Jatim, tapi merasa ada kekuatan yang mengejar. Yang Mas Ganjar ini adalah posisi di Banyuwangi. Kalau dari yang kami lakukan, kita menang di sini, gitu saja. Kalau kemudian harus berkejar-kejaran, memang ada kekuatan yang mengejar kami, gitu ya. Dan kondisi ini bukan bisa dirasakan, kami merasakan di mana-mana. Ini yang disampaikan oleh Mas Ganjar
ketika merespon teman-teman media. Pecinta masa depan tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Bagaimana menurut kalian? Apakah memang Jawa Timur sebagai penentu atau memang Jawa Timur masih yang paling mungkin diambil oleh semua calon? Atau ya karena berbagai hasil survei yang terjelek adalah Jawa Timur? Menurut analisis saya, pertama, bahwa ketiga capres itu tidak ada satupun yang ingin kalah, tapi semuanya ingin menang. Maka pada tanggal 8 atau 9, maksudnya 9 pada hari Jumat, mereka menggelar serius kampanye di Jawa Timur. Jadi baik nomor 1 Mas Anies, nomor 2 Pak Prabowo, atau nomor 3 Mas Ganjar. Ketiganya serius di Jawa Timur, meskipun beda tempat. Dan Pak Prabowo sama Mas Anies berseberangan. Tapi beliau semuanya itu adalah menyapa Jawa Timur. Karena kita pahami bahwa memang Jawa Timur adalah suara yang super banyak. 38 kabupaten kota, pemilihnya lebih dari 33 juta. Itu adalah, kalau dibanding dengan provinsi lain, ya sangat jauh. Memang selain Jawa Timur ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, 3 provinsi ini penentu. Tetapi di Jawa Timur itu relatif menjadi penentu karena memang di sini kekuatan-kekuatan itu akan merebut suara-suara masyarakat yang sepertinya kepada Mas Anies, sepertinya kepada Pak Ganjar, sepertinya kepada Pak Prabowo. Jadi masih semuanya bisa berperan. Intinya bahwa kalau menurut saya, Jawa Timur adalah provinsi yang seksi untuk memenangkan suara. Selain sekali lagi Jawa Barat sama Jawa Tengah. Tapi kalau bahasanya di Jawa Timur, Mas Anies mengatakan kalau menang pastikan menang. Karena beliau merasakan DKI aman, kemudian Jawa Barat aman, Jawa Tengah juga relatif aman. Kalau Pak Prabowo juga merasa mempertahankan, Mas Ganjar juga merasa dia yang menang. Jadi intinya bahwa Jawa Timur adalah super seksi terkait dengan suara pemilih. Kemudian yang kedua, siapa yang akan meraih kemenangan di Jawa Timur? Kalau melihat berbagai hasil survei, memang kalau kita melihat dari survei konten yang saya tampilkan kemarin, dari 5 lembaga survei, ada 2 yang 1 kali putaran, 3 yang mengatakan 2 kali putaran. Dan di Jawa Timur rata-rata adalah mengatakan 02 yang sementara yang lagi melejit. Tetapi kalau berbicara realitas, 01 sama 03 itu merasa yang menang. Jadi di sini selanjutnya pertarungan di Jawa Timur itu serius ketika pasangan calon. Mereka diam sedikit atau kemudian mengabaikan, pasti akan diambil oleh pemilih yang lain. Maksudnya diambil oleh calon yang lain. Karena sekali lagi, tidak hanya calonnya, timnya juga bergerak semuanya. Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, sebenarnya siapa yang menjadi pemenang? Kalau menurut saya, tiga-tiganya bisa menjadi potensi pemenang. Kalau Mas Anies, ya semangat 1 hari aja 3 tempat, dan itu adalah luar biasa. Di Matraman, kemudian di Surabaya, kemudian di Pasuruan. Itu simbol dari seluruh Jawa Timur. Desak Anies mampu melaksanakan, dan itu real. Jadi tidak cukup hanya di angka-angka, tetapi real dengan pemilih. Pak Prabowo sementara kemenangannya adalah dari berbagai survei. Tapi ada beberapa kritik dari beberapa media yang mengatakan kampanyenya realitasnya berbeda dengan hasil survei. Sekali lagi, nah itu kan kemudian menjadi hal yang kemudian menjadi semangat kepada yang lain. Kemudian Mas Ganjar juga merasa bahwa beliau adalah menang. Tapi Mas Ganjar kalau PDI perlu menang, itu perlu menampilkan teori dan praktek bagaimana 2014, 2019
lebih khusus 1999, PDI meraih kemenangan. Itu perlu. Seperti Surabaya, Blitar, dan beberapa titik, PDI adalah sebagai kandang bantengnya. Pecinta masyarakat lagi, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga dari ini semua, kalau menurut saya memang Jawa Timur adalah penentu dari proses politik ini, sehingga pada tanggal 9 semua calon turun gunung ke Jawa Timur. Kalian bisa melihat dari berbagai media atau bahkan turun langsung dari berbagai kampanye itu seperti apa mereka melaksanakan kampanyenya. Tapi bagi masyarakat secara umum, nikmati proses kampanye dan lihat para calon seperti apa visi, misi, dan program, dan nanti tentukan siapa yang terbaik menurut kalian. Bukan karena politik uang. Gini, mungkin kalian kalau mendengarkan saya mengatakan jangan politik uang, apa itu? Mungkin mengatakan begitu ya. Tapi ini real ya. Kalau Indonesia ini dibangun oleh seorang calon presiden yang berpolitik uang, maka dia berpikir pertama adalah bagaimana mengembalikan uang modalnya. Kalau itu bukan uang dari dirinya, maka mengembalikan para pemilik modal, pasti dia akan ingin kembaliannya. Mana sih ada orang yang cuma-cuma begitu? Nggak mungkin. Tidak ada makan siang gratis. Kemudian yang ketiga, bahwa pelaku politik uang itu menjadi ancaman. Bawaslu akan memprosesnya. Mungkin kalian mengatakan, mana mungkin Bawaslu? Bawaslu kan sudah bla 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 bla. Ingat, setiap hari semangat untuk menghadirkan, tegakkan pemilu yang berpikir itu hadir. Mungkin pada titik tertentu kalian mendengar hal yang negatif, tetapi bahwa Undang-Undang 7 2017 menuntut ke sana. Bawaslu harus melaksanakan. Kalau tidak, DKPP sungguh mudah untuk menunggu. Jadi kalau ada Bawaslu yang tidak mau memproses terkait dengan politik uang ataupun lainnya, DKPP menunggu untuk memprosesnya. Dan tidak berapa lama sudah selesai sebagai anggota Bawaslu. Jadi jangan main-main. Begitu juga kalau melakukan yang negatif campaign, black campaign. Itu adalah tema-tema yang membahayakan untuk masa depan negeri. Yang lebih membahayakan adalah ancaman Undang-Undang 7 2017. Semoga kalian tidak menjadi pelaku itu semuanya. Kalau menjadi pelaku, ya lihat saja nanti kalian akan apakah diproses atau didiamkan. Tetapi sebuah kebenaran akan dihadirkan oleh para penyelenggara pemilu dari KPU, lebih spesial adalah Bawaslu. Semoga menjadi referensi bagi kita. Jawa Timur adalah lumbung dan sebagai penentu kemenangan yang besar. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.